Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan nomor induk mahasiswa 215231170 dari kelas Perbankan Syariah 2E. Di sini saya akan menjalankan sebuah tugas dari mata kuliah Islam dan Budaya Jawa dengan dosen pengampu Bapak Zainal Anwar. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah singkat Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Selamat menyaksikan. Perjanjian ini lahir pada tanggal 13 Februari 1755 sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC, dan Pangeran Mangkubumi. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatangan perjanjian yakni di desa Giyanti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai GHIYANTI, secara tertulis ia terbaca sebagai GIANTI. Tempat tersebut terkenal dengan Duku Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Saat itu, VOC mengangkat Pangeran Pakubuwono II sebagai raja. Pengangkatan ini menimbulkan kecemburuan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. VOC juga memaksa Pangeran Pakubuwono II untuk memberikan mandat penunjukan raja dan petinggi kerajaan harus dengan persetujuan Belanda. Dalam silsilahnya, Pangeran Pakubuwono dan Mangkubumi adalah anak dari Amangkurat IV, penguasa Mataram pada 1719 hingga 1726, sedangkan Raden Mas Said merupakan cucu dari Amangkurat IV. Saat itu, VOC mengangkat Pangeran Pakubuwono II sebagai raja. Pengangkatan ini menimbulkan kecemburuan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. VOC juga memaksa Pangeran Pakubuwono II untuk memberikan mandat penunjukan raja dan petinggi kerajaan harus dengan persetujuan Belanda. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi memberikan perlawanan kepada VOC dan Pakubuwono II sebagai bentuk protes. Serangan itu membuat Pakubuwono II meninggal dunia. Sepeninggal Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi naik menjadi raja. Namun, VOC tidak mengakui status Pangeran Mangkubumi ini. Situasi semakin memanas saat VOC mengangkat putra Pakubuwono II, yaitu Raden Mas Swerjadi atau Pakubuwono III yang masih remaja sebagai Raja Mataram. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan pada VOC dan Raden Mas Swerjadi. Untuk meredam serangan itu, VOC menjalankan siasat licik dengan memecah belah Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Di sisi lain, VOC juga mengirim utusan ke Pangeran Mangkubumi. VOC membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang Raden Mas Swerjadi. VOC kemudian mengundang kedua orang tersebut untuk merundingkan pembagian kekuasaan. Perundingan terjadi pada tanggal 22 hingga 23 September 1754, membahas pembagian wilayah, kekuasaan Mataram, gelar yang akan digunakan, kerjasama VOC dengan Kesultanan, dan sebagainya. Hasil pertemuan itu kemudian dituangkan dalam Perjanjian Giyanti ditandatangani pada 13 Februari 1755 dan dilakukan oleh tiga pihak yakni pemerintah Hindia Belanda atau VOC oleh Nicholas Harting, Kasunanan Surakarta oleh Pangeran Pakubuwono III, dan Kesultanan Ngayogyakarta oleh Pangeran Mangkubumi. Isi Perjanjian Giyanti. 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan kerajaan Mataram. Hak kekuasaan itu diberikan atau diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, rakyat kesultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC. Yang ketiga, para bupati atau pejabat eksekutif atau gubernur harus bersumpah setia pada VOC. Dan yang keempat, pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan VOC. Yang kelima, Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC dalam peperangan. Dan yang keenam, Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan Pakubuwono II kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10
rial setiap tahunnya. Dan yang ketujuh, Sultan Hamengkubuwono akan memberi bantuan jika Sultan Pakubuwono III membutuhkan. Dan yang kedelapan, Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan VOC. Dan yang terakhir, yang kesembilan, Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang pernah dibuat antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Perjanjian yang diadakan di Desa Jantiharjo ini dihadiri oleh 3 pihak, yakni VOC, Kasunanan Surakarta, dan Kasultanan Ngayogyakarta. Para tokoh itu adalah yang pertama VOC, yaitu Nicholas Harting, Gubernur Jenderal VOC, yang kedua Breton, yang ketiga Kapten Jedonkel, yang keempat W. Vokens, dan kelima Pendeta Bastani. Dari Kasultanan Ngayogyakarta yaitu Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Natakusuma. Dan yang terakhir dari Kasunanan Surakarta adalah Pangeran Pakubuwono III. Dampak Perjanjian Giyanti. Yang pertama, Kerajaan Mataram terbagi menjadi 2 bagian wilayah. Yang kedua, pelemahan kekuatan penguasa lokal. Dan yang terakhir, memberi kekuasaan lebih pada VOC. Nah, itulah sejarah Perjanjian Giyanti yang dibuat oleh VOC untuk memecah belah Kerajaan Mataram, yaitu di Jawa. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.